para pahlawan, para pejuang yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa raga, bahkan nyawa demi kita. Kemerdekaan Republik Indonesia diraih bukan hanya melalui tetesan keringat, tapi juga melalui cucuran air mata, bahkan darah bersimbah di mana-mana. Karenanya wajib bagi kita generasi bangsa untuk mengetahui sejarah bagaimana asal mula berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Bangsa yang baik adalah bangsa yang selalu mengenang jasa para pejuang, para pahlawan, pendiri negaranya, sehingga tidak melupakan sejarah untuk dipelajari, untuk diteladani, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu mulai dari zaman penjajahan, bagaimana semangat para pejuang, para pahlawan untuk membebaskan negeri ini dari cengkeraman kolonialisme, dari belenggu penjajahan. Semangat itu didasari dari keimanan yang terpatri kuat dalam jiwa masing-masing pejuang dan para pahlawan. Iman pula yang mendorong dan memompa semangat sehingga tidak ada ketakutan kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Andai bukan karena dorongan iman yang kuat, andai bukan karena campur tangan Allah, mungkin para ahli strategi perang di seluruh dunia tidak akan pernah memperhitungkan kalau para pejuang, para pahlawan yang hanya dengan senjata seadanya, bambu runcing, rotan, batu, bisa mengalahkan penjajah yang sudah terlatih dari segi strategi perang dengan senjata yang modern dan canggih, sehingga secara jujur para pendahulu kita, perintis bangsa dan negara ini mengakui, dan itu dituangkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia merdeka bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari sekutu, bukan hadiah dari PBB, tapi melalui perjuangan keras, ikhtiar maksimal dari para pahlawan, juga doa dari para ulama, sehingga mereka sekali lagi mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
mulai dari para ulama yang menanamkan semangat jihad dengan mengokohkan iman yang terpatri di masing-masing patriot bangsa ini. Besar sekali peran para aulia, para ulama dalam mengobarkan semangat jihad untuk para pejuang, untuk para pahlawan, mulai dari Wali Songo yang menanamkan semangat itu sampai diteruskan perjuangannya dengan masuk ke wilayah kekuasaan kerajaan, mengislamkan rajanya, sampai kita tahu berdiri kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, tepatnya di Demak Bintoro, dengan raja pertamanya Raden Fatah. Terus kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Pangeran Trenggono. Kemudian pucuk pemerintahan itu dilanjutkan oleh menantu dari Pangeran Trenggono, Mas Karepet Sultan Hadiwijaya, yang memindahkan pusat kerajaannya ke Pajang. Saya jadi teringat ketika akhir-akhir ini viral lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Kemarin saya mengklarifikasi dan saya pun sempat lupa, artinya saya sempat salah menyebutkan kalau Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya itu raja Islam pertama di tanah Jawa. Saking gugupnya dan saking gregetannya dengan lirik yang menurut saya kurang pas. Joko Tingkir Mas Karepet Sultan Hadiwijaya itu adalah menantu dari Pangeran Trenggono. Beliau juga santri kesayangan dari Sunan Kalijogo. Beliau Joko Tingkir Mas Karepet Sultan Hadiwijaya adalah waliullah, seorang ulama yang zuriyahnya banyak menjadi ulama-ulama dan menyebar di seluruh Nusantara. Termasuk di antara zuriyah beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang punya putra Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang punya putra lagi Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sehingga sangat tidak etis kalau nama Joko Tingkir diparodikan jadi lagu yang itu syairnya Joko Tingkir ngombe dawet, nek dipikir marai ruwet. Sampai anak kecil-kecil hafal semua. Lagian itu nada yang dipakai juga nada sholawat badar. Joko Tingkir ngombe dawet, yang dipikir marai ruwet. Itu kan lagunya Sholatullah salamullah ala toha rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sangat tidak etis, sehingga
tolong kalian jangan nyanyiin lagu itu. Kalaupun terpaksa nyanyiin, jangan pakai nama Joko Tingkir, diganti tukang parkir ngombe dawet, atau Pak Lek Sukir ngombe dawet, atau Pak sopir yang ngombe dawet. Jangan Joko Tingkir. Nadanya nada sholawat badar, liriknya sholawat badar, tapi kata-kata yang dipakai Joko Tingkir, Mas Karebet, Sultan Hadiwijoyo, seorang wali, seorang ulama yang juga banyak jasanya untuk negeri ini. Dari keturunan-keturunan beliau banyak pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan negara kita. Terus sampai pada masa perjuangan secara fisik, kita tahu bagaimana perang Paregreg, kita tahu bagaimana perang Diponegoro, belum lagi peperangan-peperangan yang lain oleh para pejuang dalam mengusir penjajahan yang membelenggu negeri ini. Terus dilanjutkan sampai pada masa pergerakan melalui organisasi, lobi-lobi politik. Ada Budi Utomo, ada Taman Siswa dan seterusnya, sehingga para pejuang di negara ini pada akhirnya bisa memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 77 tahun yang lalu. Nah, sekarang sebagai generasi bangsa, tugas kita adalah melestarikan, meneruskan perjuangan serta menteladani apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri Republik ini, para pejuang kemerdekaan. Caranya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kita harus berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Ibda' binafsik, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk berusaha menjadi pribadi yang baik, melakukan yang baik, melakukan yang manfaat untuk negara ini. Apalagi kita hidup di zaman yang kalau boleh dikatakan mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam, di mana waktu itu karena kenakalan, kezaliman dan kemaksiatan yang merajalela, Allah menurunkan azab, menurunkan bencana, banjir besar, semua dibinasakan oleh Allah kecuali yang beriman, kecuali yang mau ikut naik perahunya Nabi Nuh, mereka yang diselamatkan. Itu zaman, saya sering sampaikan kepada kalian, kalau zaman itu bisa kembali, bahkan bisa terjadi lagi secara berulang-ulang. Beda dengan waktu. Waktu sekali dia terjadi lewat, selamanya dia tidak akan pernah kembali. Waktu itu kaitannya dengan hitungan, zaman kaitannya dengan keadaan. Waktu kaitannya dengan angka, zaman kaitannya dengan fenomena. Indonesia merdeka, waktunya 17 Agustus 1945. Tidak akan pernah berulang lagi, karena tahun 1945 sekali lewat dia tidak akan pernah kembali. Itu waktu. Tapi kalau zaman penjajahan bisa terjadi kapanpun. Dulu sudah pernah terjadi, suatu ketika nanti mungkin bisa terjadi lagi. Bahkan sekarang ini bisa jadi kita berada di zaman penjajahan, bukan penjajahan secara kolonialisme, mungkin penjajahan budaya, penjajahan ekonomi, penjajahan sosial, penjajahan karakter, penjajahan moral,
dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang wajib kita antisipasi bersama. Sebagaimana zaman Nabi Nuh dulu sudah pernah terjadi, suatu ketika mungkin bisa terjadi lagi, dan kemungkinan saat ini kita juga berada di zaman seperti itu. Kalau Nabi Nuh dulu zamannya banjir air, semuanya tenggelam, mati tenggelam. Sekarang mungkin banjir kenakalan, banjir kezaliman, banjir degradasi moral, dan sebagainya dan sebagainya. Siapa yang selamat? Yang mau ikut naik perahunya Nabi Nuh. Di zaman banjir kezaliman, kenakalan, banjir degradasi moral seperti saat ini, siapa yang selamat? Yang mau ikut perahu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Bagi kita yang ikut perahu dari para ulama yang kuat secara nasionalisnya, melalui pendidikan-pendidikan di pondok pesantren, melalui pendidikan-pendidikan dalam lembaga-lembaga formal yang dikelola dengan baik. Oleh karenanya tantangan bagi kita semua, bagi para pendidik, bagi tenaga kependidikan, juga seluruh peserta didik, untuk meningkatkan prestasi setinggi-tingginya sebagai bukti bahwa kita ingin Indonesia ini tetap jaya, kita ingin Indonesia ke depan lebih baik. Karenanya lengkapi diri kalian dengan ilmu dini, ilmu agami, ilmu profesi, dan ilmu kreasi. Ilmu dini didapat melalui ngaji, ilmu profesi didapat melalui sekolah formal sampai setinggi-tingginya, sedangkan ilmu kreasi didapat melalui realita dan perjuangan kehidupan. Dengan ilmu dini kita akan menjadi orang yang bertakwa, dengan ilmu profesi kita akan menjadi orang yang cerdas, dan dengan ilmu kreasi kita akan menjadi orang yang produktif. Ilmu dini menghidupkan hati, ilmu profesi menghidupkan otak, ilmu kreasi menghidupkan raga kita. Ilmu dini membuat hati kita sensitif, ahli zikir. Ilmu profesi membuat otak kita cerdas, ahli fikir. Sedangkan ilmu kreasi membuat tubuh kita produktif, ahli ikhtiar. Sehingga semua komponen bangsa ini akan menjadi pribadi-pribadi yang takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas. Apapun yang ingin merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa kita hadapi bersama-sama. Selamat berjuang, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dengan jargon yang luar biasa tahun ini, tumbuh lebih pulih, lebih kuat, pulih lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka, merdeka. Anak-anak masih kuat? Harus kuat. Hari ini kita ditunjukkan oleh Allah betapa tidak mudah dulu mengibarkan sangsaka merah putih. Kita diberi pelajaran, tidak mudah para pejuang dan para pahlawan dulu untuk bisa mengibarkan sangsaka merah putih. Seperti petugas upacara hari ini, tidak mudah ternyata bisa mengibarkan sangsaka merah putih. Dulu ada bendera Belanda yang warnanya merah, putih, biru. Oleh pahlawan dipanjat itu bendera,
dirobek warna birunya sehingga yang tinggal adalah merah putih. Salahkah ketika saat ini kita memberikan penghormatan kepada merah putih yang lagi berkibar? Oleh karenanya saya minta dengan hormat kepada petugas pengibar bendera untuk mengulang dan mengibarkan kembali bendera merah putih agar tinggi berkibar demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan yang memegang bendera untuk kembali ke tempat, dipersiapkan segala sesuatunya, dan mohon diulang pengibaran bendera merah putih. Anak-anak sekalian, sambil kita menunggu proses pengibaran bendera, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Bagimu Negeri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukti dari patriotisme kita. Tidak apa-apa, ini ilmu, ini satu pelajaran bahwa memang untuk mengibarkan bendera merah putih dulu butuh perjuangan. Sekali dua kali gagal. Ini kita diberi ilmu oleh Allah. Untuk meraih cita-cita yang tinggi, kita nggak boleh patah arang. Sekali gagal, dua kali gagal, kita nggak boleh berhenti. Terus dan terus berjuang sampai Allah